Guys, kita melanjutkan perjalanan. Ini hari kedua kita balik ya sebenarnya. Hari ini tanggal 25 Maret 2026. Saat ini kita pukul 11.44 berada di daerah Kisaran menuju Pekanbaru, guys. Jadi semalam kita nginep di rest area yang rest area kilometer 65 karena di situ ada masjid. Jadi kita pas subuh langsung sholat subuh, sempat tiduran lagi, kemudian jam 8 itu kita start dan sempat sarapan pagi di exit tol Kisaran. Ada warung yang jualan lontong ya guys. Cara kita kalau di daerah Sumatera Utara kayaknya nggak sah kalau nggak makan lontong Medan gitu guys. Dan sekarang ini kita lagi nunggu antrian. Kita bingung sih ini antrian kenapa kita harus ngantri, dan agak lumayan apa sih ini merayap banget gitu ya. Sempat berhenti tadi tuh mobil, tapi sekarang sudah ada mobil polisi. lumayan lancar. Nah, ini ada mobil polisi. Kita apakah ini kantor atau ada kecelakaan atau apa? Tapi secara lalin sih ini ada laporan. Ini nggak tahu. Nah, kan? Oh mungkin ini ya. Nah, ini ada polisi juga di sini. Tapi nggak ada sih. Kayaknya ini hanya laporan lalu lintas aja ya. Nah ini bingung yang bikin macet itu apa. Nah ini udah lancar guys. Ini kosong. Jadi kita bingung guys. Apa sih penyebab kemacetan? Oke guys, jadi ikutin terus perjalanan Kayak balik tadi sih, kita. truk tadi yang di pinggir jalan. Iya kali ya, Dia dia mogok. mogok kali ya. Dia sudah dorong ya. Oke, jadi ini kita melanjutkan perjalanan kembali guys. Mudah-mudahan kita tiba di Pekanbaru lancar, nggak ada halangan. Nah, ada suara kereta api. Ya, kereta api lewat guys. Ini kereta lokal ya. Mungkin ini dari Medan mana? Kisaran ke Medan. Oke. Guys, kita mengira Aceh itu udah paling panas gitu ya, 33-34 derajat. Ternyata daerah Sumut 35 derajat, guys. Wah. Guys, ini kita sudah tertahan sekitar 10 menit. Kita masih belum tahu ini penyebab kita harus ngantri ini apa. Tapi dari tadi itu kendaraan baik motor maupun mobil itu banyak yang mengambil jalur kiri gitu ya. Tapi kita berusaha untuk tetap tertib. Nah ini seperti ini, banyak yang berusaha untuk mendahului. Dan tadi kita juga melihat ada mobil Polres Asahan, sepertinya di depan ada kecelakaan atau gimana. Yang jelas dari sisi kanan ini tidak ada kendaraan sama sekali kecuali motor beberapa doang gitu. Guys, ini tiba-tiba lancar ya guys. Ya juga ya. Kita bingung sebenarnya apa ya penyebab kemacetan ini. Seperti ini guys, jadi kita bingung itu sebenarnya pada berhenti dan gak ada yang arah ke sini itu kenapa gitu ya. Bingung banget, ini sama sekali nggak ada loh kendaraan yang ke sini, paling motor doang. Karena sebenarnya yang melatar belakangi macet ini tuh apa, kita masih belum tahu ya guys. Kita memasuki Rantau Prapat pukul 15.31 guys. Terpantau ramai sekali ya, orang-orang memadati di
alun-alun gitu. Di sepanjang jalan tadi kita benar-benar yang padat merayap gitu guys. Jadi kita nggak bisa ya yang kecepatan yang lumayan kencang, sulit karena kendaraan ada bis, ada truk kayak gitu ya, dan hanya bisa satu jalur saja. Guys, kita pukul 00.03 ini berada di SPBU Dex Cafe ya. Nah seperti ini guys fullnya. Nah ini antrian mobil, terus itu juga truk. Nah di belakang truk ada lagi mobil penuh banget, dan di belakangnya lagi Dex Cafe guys. Kita mau istirahat dan mobil parkir di sana agak takut-takut. Nah kayak gini nih, Takut bisa keluar. takutnya nggak bisa keluar karena saking bener-bener padet banget di sana itu. Dan di sini kayaknya penjaganya juga yang ngatur tuh nggak ada gitu guys. Jadi kita ambil pre-save, kita ambil tempat di deretan Ya bisa gampang keluar. ujung ya, yang deket pintu keluar gitu. BBM kita udah aman. Ya alhamdulillah BBM sudah aman. Dan sekarang kita mau istirahat dulu. Di sini juga banyak orang-orang yang pada istirahat guys. Ini daerah apa ya bang? Rokan ya, ini Rokan. Dekat. Pukul 6:33 kita sudah di Simpang Bangko guys. Semalam kita tidur di pos pengamanan gitu ya, dan ada masjid di situ, dan kita banyak mobil-mobil yang nginep di kawasan tersebut, tidak jauh dari Dex Cafe gitu. Dan untuk perjalanan balik saat ini itu terpantau banyak banget kendaraan yang balik guys. Sudah mulai padat jalan, dan kalau pagi seperti ini masih jarang karena biasanya orang-orang masih menunggu atau pada mandi kayak gitu ya kalau yang naik angkutan. Mudah-mudahan perjalanan kembali kita lancar. Dan ini kita sebentar lagi mau menuju tol guys. Ya kita mau lihat mataharinya, keren banget. Wah, matahari menyambut kita. Ini kayak deket banget mataharinya guys. Ulat sempurna. Insyaallah guys, kita memanfaatkan momen yang sangat langka ini. Jadi kita menuju ke timur dari Batin Solapan guys, menuju tol. Seperti ini pemandangannya, itu mataharinya kayak dekat banget. Jadi saya perbesar 4 kali, zoom 4 kali, dan jelas banget ini mataharinya, luar biasa. Kita masuk tol Batin Solapan guys. Ini tol Pekanbaru ya, menuju Pekanbaru. Pukul 6:45. Terpantau masih sepi. Kita masuk dari Batin Solapan. Bismillahirrahmanirrahim.
Sudah ada peringatan dari mbaknya, pastikan saldo cukup biar nggak ngantri katanya. Oke, kita ada 263.000 guys. Insya Allah cukup untuk melewati tol Pekanbaru Dumai. Mataharinya di timur, kita menuju ke selatan. Guys, kita tadi baru nabrak burung. Burungnya telat terbang. Dia udah terbang tapi agak lambat. Ini kita udah nemu rest area guys, kilometer 82B. Kita mau istirahat sebentar, mau lihat apakah di sini kita bisa mandi-mandi. Dan kita juga mau ke toilet dulu karena saat di masjid tadi itu pada ngantri banget dan kurang kondusif lah karena memang terlalu rame gitu ya. Dan di sini terlihat banyak mobil-mobil yang berhenti juga. Kayaknya mereka juga pada nginep di sini. Nah, kita mau nyari toiletnya gitu ya. Oke, toilet minimart itu di sebelah kanan. Ramai nih. Ya ini ramai di sini. Banyak yang hidup sini. Nah di sini banyak yang nginep. Kalau misalkan ada pertama isi aja di sini bang. Rame nih guys. Orang-orang pada di sini juga ada kantin-kantin gitu. Di sini toilet, kita mau ke toilet. Toilet. Toilet mana? Ini nggak toilet ya? Ini, ya ini ada toilet gratis. Ada tuh bang. Di sini dulu ya. What's next, Bunda? Kita akan ke Padang guys. Iya. Rest area gimana? Rest area ngapain ya Allah. Itu kayak gimana ya? Pengelolanya itu antara nggak siap atau memang nggak peduli gitu ya. Itu di seluruh toilet, hampir seluruhnya, terutama di toilet wanita ya. Kalau pria saya nggak berani masuk. Kotoran itu kotor banget lah, air nggak ada. Tadi aja nyari WC yang ada air di dalam ember gitu, dan karena udah kebelet banget terpaksa ya buang air di situ gitu. Tadi kan kilometer 85B ya, jadi tolong kepada pengelolanya itu tolong disiapkan karena kan ini lagi arus balik, karena pasti orang-orang bakal mampir dan memilih antara menginapkah atau ya pasti menggunakan fasilitas umum yang ya kayak WC, terus mau wudhu gitu. Tadi rest area berapa? 85B. 85B ini depan juga ada rest area 66. Nah ini ada lagi rest area Kita mau berarti nggak? 500 apa mau ini? Enggak sih. Nah, ini kilometer 65. Takutnya sama aja. Ada ya, tapi air juga ya, air juga nggak jernih gitu, dan itu jorok banget, benar banget. Jadi kalau teman-teman mau mampir di kayak ini lebih sepi, nggak tahu ya apakah bersih atau enggak. Jelas yang 85B itu tadi saya keluar kamar mandi itu baru petugasnya bebersih kayak gitu ya, nggak nyaman banget lah. Guys, ini dia pohon yang saya maksud guys. Ini ternyata Masih jadi ada. sebelah
awalnya masih ada tapi masih kurang kelihatan. Itu di sana Pak. Ada motor. Nah, jadi di awal-awal itu masih banyak ini nih kayak gini nih pucuk merah gitu. Malah kita lihat. Nah ini nih tuh guys, tuh di sana tuh pucuk merah cakep banget. Itu kalau misalkan dari arah menuju menuju Medan bagus banget kelihatan gitu. Kemarin nggak kelihatan karena puasa kali ya. Bisa jadi ya. Atau memang dari sudut sana tuh kurang terlihat. Tapi kalau ini kan kita ke arah Pekanbaru, jadi jelas gitu. Ini sepertinya udah sawit semua. Udah jadi sawit ya. Kiri kanan kulihat saja banyak sawit di sana. Ini ada rest area kilometer ini tutup guys, ini tidak dibuka mungkin karena baru kali ya. Di kilometer 148 tapi masih area 14 14B 14B 14. ya, ini rest area kilometer 14B belum dibuka. Nah, tanaman itu guys keren banget gak sih tuh, cakep banget dia tuh tanaman ini guys yang bikin indah jalan tol. Masya Allah, Gimana Nay perjalanannya Nay? seru. Kayaknya Nay semalam tidur terus dari malam sampai pagi baru bangun dia. Dan nggak tahu dia tuh tidur di mana semalam. Gimana Bunda? Kita kemana jadinya? Alhamdulillah ya, pagi ini kita dapat positive vibes dan dapat insight. Pukul 8.43 kita sudah exit tol Pekanbaru Dumai. Ini posisi di Rumbai kayaknya. Iya, Rup. Daerah Rumbai gitu ya. Dan kita mau mewujudkan keinginan kalian guys, netizen, kita akan mengambil jalur lain. Jadi kita tidak lintas timur melainkan lintas tengah ya. Kita akhirnya memutuskan mengambil lintas tengah. Namun yang awalnya kita mau lintas barat, kita nggak jadi guys, dengan melihat sikon gitu ya. Kita banyak telat ya. Ya kita memang pace kita melambat guys karena Pak Nir ada jadwal meeting sehingga kita berhenti gitu ya. Jadi ya kita mengikuti sikon lah, situasi yang memungkinkan bagaimana, dan kita mengupayakan untuk bisa memanfaatkan momen dengan sebaik-baiknya gitu guys. Mumpung kita memutuskan untuk melakukan perjalanan darat, sebisa mungkin kita bisa bisa menjangkau banyak titik-titik strategis untuk bisa kita jelajahi gitu ya guys. Karena momen seperti ini ya setahun sekali, mungkin tahun depan bagaimana kita tidak tahu gitu ya. Jadi sebisa mungkin kita perjalanan balik ini bisa kita manfaatkan untuk tujuan wisata juga gitu guys. Baik guys, saksikan terus perjalanan kita, jangan bosan-bosan untuk subscribe, like, and share sebanyak-banyaknya. Guys, ini kita dari Pekanbaru menuju ke arah Padang.
Kita mau OTW Bangkinang. Batu Wow, Sangkar. jalannya ini lebar banget ya guys. Nah, ini akan dibangun pembatas jalan sebagai intersection. Kiri kanan ini banyak banget perusahaan-perusahaan alat berat guys. Ini jalannya lebar banget, udah kayak jalan tol ya. Tapi ini sebenarnya jalan lintas Sumatera guys. Nah, itu sebelah kanan itu kayaknya jalan tol ya. Ya, ini intersection sih. Nah, kiri kanan itu banyak perusahaan-perusahaan alat berat. Diamond Hire banyak. Jalannya juga baru diaspal banget. Sekarang sudah kembali menyempit. Oke guys, kita mengambil jalur bundaran Menabung. Ini tugu Menabung gitu ya, salah satu penunjang pembangunan guys. Kalau kita mau sukseskan pembangunan itu, salah satunya kita harus menabung. Beli India tuh. Ya Allah, tuh lihat, kayaknya gempa waktu itu deh. Gempa ya? Oh iya ya. Bukan baru dong gempa gitu. Mungkin imbas yang gempa Padang, kan dia deket. Atau memang tanah di sini tuh tanah bergerak sehingga menyebabkan ketidakstabilan tanah gitu ya. Ini bagus banget, kita nggak tahu di gedung apa. Nah, jalan di sini tuh ruasnya lebar ya, udah Jadi 2 ruas untuk ke arah Padang, 2 ruas ke Pekanbaru guys. Kondisinya kiri kanan seperti ini masih belum berkembang ya, karena di sini masih banyak perusahaan-perusahaan alat berat rata-rata atau warehouse kayak gitu. Nah, ini daerah sungai sebenarnya, tapi masih belum termanfaatkan dengan baik ya. Padahal jalannya itu udah lebar banget gitu. Suasananya beda ya guys. Untuk ke Padang sama ke Pekanbaru beda banget. Oke, kita masih akan terus lurus guys. Nanti akan ketemu persimpangan pertigaan. Kita akan ambil yang di sudut tengah. Wah, ini terpantau lumayan rame. Ini juga truk juga mulai banyak nih. Tapi karena 2 jalur, kita masih ngerasa safe lah ya untuk perjalanan. Kita coba ke kiri. Harusnya ini tidak jelas. Oke, nanti kita nih ambil kiri guys. Ini kita lihat menuju ke arah Padang itu lurus, kiri. tapi kita ambil kiri Bangkinang Siak. Ya, kita ambil yang kiri ke sini. Ya, kita diarahkan ke sini ya guys. Kalau ke sana tuh ke Padang. Kita ambil diarahkan ke sini. Oh, sama aja sih, tapi di sini lebih singkat gitu. Dan mungkin di sana adalah lintasan buat truk-truk gede. Nah, kalau di sini nih mobil. Enak ya? 2 kali tek. Dua kali yang di bawah. Udah? Ay! Kita lurus dari bundaran Tugu ini guys. Di depan sini naik dulu. Kita mau ke arah
Padang dihadapkan dengan pemandangan lampu-lampu kota yang unik ya guys. Jadi dari tadi kita itu udah ngelewatin Universitas Riau, Uin Syarif, Syarif apa di sini tuh? Dan di sini jalannya lebar banget ya guys. Gitu. Nah ini ada apa nih? Ini mau jadi apa? Masya Allah, ini luas banget sih. Jadi yang tersisa itu pohon-pohon yang di sana yang terlihat ya guys. Ini jadi rata. Sini ada perkantoran juga. Ini luas banget dan itu udah ada pacak-pacaknya ya. Pukul 9.53 kita memasuki area jalan tol guys. Ini jalan tol Pekanbaru Bangkinang, Insya Allah. Dan ini akan menghubungkan Riau ke Padang ya bang ya. Ya. Kita lihat sejauh mana jalan tol Bangkinang Ke Sumatera Barat. Pekanbaru Bangkinang. Dan kira-kira berapa biaya tol yang dibutuhkan gitu ya. Nah, kita masuk ke gerbang tol Sungai Pinang namanya ya. Jadi kita start perjalanan balik, maksimal konten kita itu dari perjalanan Riau menuju Bangkinang ya guys. Pekanbaru Bangkinang. Baik. Sini masih saldo ya 115 ya. Kita mulai perjalanan kita guys menuju Sumatera Barat lewat jalan tol. Bagaimana situasi kiri kanan di tol Pekanbaru Bangkinang ini? Sejauh ini terpantau suhu 30 derajat ya. Cuacanya cerah. Kiri kanan masih pohon ya guys. Namun tidak berapa jauh langsung kita dihadapkan dengan beberapa batang sawit. Di sebelah sana full sawit sebelah kanannya guys. Nah ini full sawit ternyata. Sudah banyak sawit. Ini masih ada ditanam pohon cemara beberapa batang. Kemudian ada pabrik. Ya. Di sebelah kanan banyak pohon, di kiri sawit-sawit baru guys. Itu pohon karet di sebelumnya. Jadi pemandangan jalan tol dari semua wilayah Sumatera ya lebih kurang, kalau nggak sawit, pohon karet ya guys. Kita lihat juga ada jembatan kabel yang seperti di Aceh ini. Ini Sutet kayaknya. Nanti kita lihat kira-kira rest area terdekat itu di kilometer berapa ya guys. Ya.
Oke, sekitar 1 kilo lagi kita akan menjumpai rest area ya di kilometer 36. Jadi ini namanya rest area 36A. Jadi dari atas ini kelihatan di sana bagaimana suasana dan view-nya ya guys. Nah ini masih ada pohon cemara yang ditanam di pinggir-pinggir jalan tol. Kemudian di sebelah sana udah tinggi banget. Nah ini rest areanya sini sudah lengkap ya, sudah ada SPBU, kemudian SPKLU, juga ada masjid, bahkan mereka membutuhkan tenan gitu untuk berada di sini. Nah seperti ini nih, keren banget view-nya guys. Jadi benar-benar suasana cemaranya ya, kayak di Batam atau di Singapura gitu deh. Di persimpangan ini kalau mau ke Bangkinang ke kiri, dan karena kita mau ke Payakumbuh jadi kita lurus ya guys, ambil ke Koto Kampar. Jadi ini lumayan menghemat banget kalau kita lewat tol insyaallah. Kemudian ini namanya tol Pekanbaru 13 Koto Kampar guys. Kita melewati tol ini untuk menuju Sumatera Barat, karena memang Riau ini dekat ya dengan posisinya dengan Sumatera Barat. Nah seperti ini guys, Koto Kampar 24 kilo, Payakumbuh kita 112 kilo lagi. Akan melihat banyak plat-plat BA kalau lewat sini guys. Ini guys jembatan Pulau Gadang, panjangnya 475 meter. Lihat pohon-pohonnya yang berhijau. Dan memang Padang ini termasuk kawasan Bukit Barisan ya guys. Dia juga punya Tugu Khatulistiwa. Nah ini kita lihat sudah ada gerbang. Ini jalan tol Pekanbaru X 111 Koto Kampar. Oke, kita akan menuju Payakumbuh. Kita akan mulai bayar tol. Kira-kira berapa biaya tolnya ya guys? Kita cek. Kita ada saldo 113. Kira-kira di sini ya 54.500. Baik, kita keluar gerbang tol Jembatan Jantung Alai panjang 128. Nah, kalau kita mau ke Payakumbuh kita diarahkan ke kiri ya. Payakumbuh. Ya. Seperti rumah makan Padang gitu guys. Dan kita mau langsung ke kota Payakumbuhnya. Akan lihat seperti ini pemandangannya guys. Payakumbuh kita akan ke kiri ya, sesuai. Kalau ke Bangkinang ke kanan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Payakumbuh, Payakumbuh. Kita lihat di atas banyak sawit yang baru ditanam ya guys. Di sini banyak yang jualan kiri kanan, warung persinggahan yang jual pop mie, kopi, teh, semua, aqua, air mineral.
mobil yang berhenti terlebih dahulu sebelum. Tapi kayaknya tadi nggak ada rest area ya, Nay? Ada ya? Oh ada ya? Ada rest area ada. Mana? Wah gitu ya. Kita lihat di posko banyak yang berhenti. Ada rumah makan juga di sini kalau mau makan atau sarapan. Jadi kalau ngantuk sebaiknya berhenti dan tidur seperti ayah Nay ya guys. Dan ini diestafetkan ke saya. Tuh, nyetirnya kita nyetir pelan-pelan. Hampir. Nah, seperti ini suasananya, jalannya mengecil guys, seperti jalan ke daerah daerah biasanya ya. Ini banyak pemukiman penduduk, tapi di sini masih banyak pohon guys. Dan ini cuacanya juga adem, 29 derajat Celcius. Tidak terik karena berawan ini ya, jadi tidak panas guys. Seperti suasana di Bogor lah kayak gitu, atau di Sentul, tapi kondisinya itu tidak terik guys. Kita menyusuri jalan yang berkelok ya. Itu jalannya tuh kita bakal nyampe sana ya, bakal nanjak. Dan sebenarnya kita juga penasaran apakah jalur yang kita lewati ini termasuk yang kemarin terkena bencana gitu ya. Dan mudah-mudahan bagi wilayah yang terkena bencana agar segera pulih kembali, dan masyarakat yang terkena dampak bisa segera mendapatkan bantuan yang proper gitu ya pasca bencana. Nah, ini menanjak banget guys. Kita akan terus nanjak ini kayaknya. Jadi saya pasang gigi es agar tenaga untuk menanjak di tanjakan itu dia akan bertenaga ekstra. Terlihat kendaraan banyak yang ngantri ya guys untuk masuk ke tol sepertinya. Bang, itu view-nya keren banget, Bang. Mau berhenti sini nggak? Sarapan di situ. Ini dia namanya. Menuju Payakumbuh. Ini di puncak banget. Tuh, dingin di sini. 29 derajat. Udah di sini nih. Aura. Langsung belok.